Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darnianti dari SDN 478 Baroa, calon guru penggerak Kabupaten Luwu. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid dilambangkan sebagai planet yang mengorbiti matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dalam waktu yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi tahu dan paham bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang sangat berjasa di dalam dunia pendidikan Indonesia. Karena berkat pemikiran-pemikirannya yang begitu mendalam, pendidikan di Indonesia bisa sangat maju. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut bahkan masih dijadikan pedoman hingga di zaman milenial seperti saat ini. Seolah-olah Ki Hajar Dewantara bisa melihat masa depan, sehingga beliau menuangkan ide, gagasan, dan pemikirannya yang bisa tetap digunakan hingga saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan, sedangkan kebudayaan harus membentuk budi pekerti, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan harus mengedepankan budi pekerti. Untuk itu, para guru harus secara sadar melakukan usaha-usaha di kelas dan sekolah untuk membentuk budi pekerti murid, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebudayaan, karena pendidikan itu sendiri akan membentuk nilai kebudayaan sendiri. Mengapa harus mengedepankan budi pekerti? Karena jika budi pekerti murid sudah bagus, hal tersebut akan mendukung hal-hal positif lain dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, pembelajaran juga akan berjalan lebih kondusif, lebih efektif jika murid-murid telah memiliki budi pekerti yang baik. Para guru tidak akan terlalu sulit untuk mengarahkan murid-muridnya. Kesimpulannya adalah budi pekerti adalah benteng dari pendidikan dan pengajaran. Tumbuhan budi pekerti harus dirancang secara sengaja sejak awal pada lingkungan pendidikan yang sudah kita anggap sebagai taman. Dan program-program penumbuhan budi pekerti ini dapat dirancang melalui program-program non-kurikuler seperti berikut ini. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Artinya, murid dapat menghayati hubungan spiritual dengan Sang Pencipta dan diwujudkan dengan sikap moral keseharian untuk menghormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar. Contoh penerapannya seperti berdoa bersama, sholat duha bersama. Yang kedua, penanaman nilai kebangsaan dan kebinekaan. Program ini dapat dilakukan untuk melihat keteguhan, menjaga semangat kebangsaan dan kebinekaan, untuk menjalin dan merekatkan tenun kebangsaan, mampu terbuka terhadap perbedaan bahasa,
suku, bangsa, agama, dan golongan, dipersatukan oleh keterhubungan untuk mewujudkan tindakan bersama sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga, interaksi positif dengan sesama siswa. Artinya, guru dapat membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan murid-murid untuk dapat bekerja sama. Contohnya sebagai berikut. Yang keempat, interaksi positif antara murid dengan guru dan orang tua, interaksi sosial positif antara peserta didik dengan figur orang dewasa di lingkungan sekolah maupun di rumah. Contohnya sebagai berikut. Dan yang kelima, pemeliharaan lingkungan sekolah dengan ikut bertanggung jawab memelihara lingkungan sekolah secara bergotong royong untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Contohnya sebagai berikut. Nah, dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam mengedepankan budi pekerti murid di kelas dan di sekolah, tentunya kita akan menemui tantangan seperti yang pertama, masih ada saja orang tua yang terlalu memanjakan anaknya. Yang kedua, guru zaman sekarang tidak bebas untuk lebih tegas kepada murid. Dan yang ketiga, adanya pembiaran yang dilakukan oleh guru karena takut melanggar hak asasi anak. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, memberikan edukasi kepada orang tua agar tidak memanjakan anaknya. Yang kedua, memberikan penguatan pendidikan karakter di sekolah. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua. Yang keempat, bekerja sama dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah untuk dapat memberi contoh yang baik dalam mendukung pembentukan budi pekerti murid.
Demikianlah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam penanaman budi pekerti. Besar harapan saya, kegiatan-kegiatan tadi dapat meningkatkan karakter dan budi pekerti anak di sekolah. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.